api dilawan api, hasilnya kebakaran besar. Pepatah tua ini mungkin pernah Anda dengar dari orang tua atau simbah di kampung. Tapi apa jadinya kalau pepatah itu ternyata bukan sekadar peringatan, melainkan cerminan energi spiritual yang nyata dalam hitungan weton Jawa. Begitulah pandangan para leluhur ketika berbicara tentang pahing ketemu pahing. Kata mereka, ini bukan pertemuan yang bisa dianggap sepele. Dua energi besar bertemu dalam satu garis takdir, dua jiwa dengan nyala api yang sama. Bisa jadi cahaya penerang, tapi bisa juga menjadi bara yang membakar rumah tangga dari dalam. Sebagian orang menakutinya, bahkan menghindarinya. Namun, kitab-kitab primbon kuno tidak sekadar memberi larangan. Ia memberikan peta jalan spiritual. Bagaimana dua kekuatan besar bisa berubah menjadi kemitraan sakti mandraguna, atau justru menjadi badai yang menenggelamkan keduanya. Malam ini kita akan menyelami naskah lama yang disembunyikan dalam rahasia primbon Jawa. Sebuah tafsir tentang apa yang sebenarnya terjadi jika dua energi pahing bertemu dan bersatu dalam ikatan pernikahan. Persiapkan diri Anda, karena tafsir ini bisa membuka mata sekaligus menggetarkan hati. Bersama saya, Ki Londo Permadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat poro sedulur. Sebelum menilai kecocokannya, kita harus mengenal dulu apa itu energi pahing. Bahasan ini adalah kelanjutan dari seri sebelumnya, di mana kita ungkap kali ini topiknya dari sisi yang berbeda. Dalam ajaran Jawa, setiap hari dan pasaran bukan hanya angka, tapi getaran energi. Kombinasi hari dan pasaran disebut weton, yang menentukan napas kehidupan seseorang sejak ia lahir ke dunia. Pasaran pahing memiliki Neptu 9, salah satu yang tertinggi. Angka ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan tekad baja. Dalam kosmologi Jawa, pahing berada di bawah pengaruh cakra jantung langit. Simbol semangat dan kekuatan batin yang memancar. Mereka yang lahir pada pasaran pahing diibaratkan sebagai api suci. Ia bisa menjadi penerang dan penghangat, tapi juga bisa membakar tanpa ampun. Mereka berani, kreatif, penuh ambisi, sulit dikendalikan, dan memiliki naluri spiritual tajam. Namun di balik kekuatan itu, tersembunyi pula sisi keras kepala, egosentris, dan keinginan kuat untuk selalu benar. Pahing adalah lambang keberanian sekaligus ujian pengendalian diri. Dan ketika dua energi pahing disatukan dalam satu rumah tangga, primbon menyebutnya pertemuan dua petir di bawah satu langit. Sisi gelap pertemuan dua pahing. Tiga ujian yang paling ditakuti. Para leluhur
menuliskan peringatan dengan bahasa simbol. Mereka tidak mengutuk, tapi memberi peringatan. Dan dari hasil ilmu Titan, pengamatan turun-temurun, ditemukan 3 ujian utama yang hampir selalu muncul dalam hubungan pahing ketemu pahing. Tantangan 1, benturan ego, pertarungan 2 raja. Bayangkan 2 kapten di satu kapal sama-sama ingin memegang kemudi. Itulah pernikahan 2 pahing. Keduanya terlahir sebagai pemimpin alami. Mereka kuat, mandiri, dan enggan diatur. Saat hidup bersama, tiap keputusan bisa berubah menjadi adu gengsi. Dari hal kecil seperti warna gorden, sampai keputusan besar seperti keuangan keluarga. Tidak ada yang mau mengalah. Mengalah terasa seperti kalah perang. Dan karena sama-sama keras kepala, permintaan maaf bisa jadi barang langka. Banyak pasangan pahing yang akhirnya berpisah bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena terlalu sama. Primbon menggambarkan ini sebagai pertemuan 2 naga di satu gua. Jika tidak ada kesadaran, salah satu harus keluar atau keduanya akan binasa di dalam. Tantangan 2, energi panas tanpa air penyejuk. Dalam hitungan weton, keseimbangan adalah kunci. Idealnya, pasangan memiliki unsur yang saling melengkapi. Api dan air, keras dan lembut, matahari dan rembulan. Namun ketika pahing bertemu pahing, keduanya membawa unsur api. Tidak ada penyeimbang. Saat satu pihak marah, pihak lain ikut membara. Tidak ada air untuk menenangkan. Akibatnya, hubungan menjadi medan perang emosi. Pertengkaran bisa membesar hanya karena hal kecil. Dan ketika reda, rasa sesal datang. Tapi siklus itu berulang karena keduanya punya pola energi serupa. Primbon menulis, api tanpa kendali membakar rumah, tapi api yang dijaga menerangi malam. Kuncinya bukan memadamkan, tapi mengatur nyala. Tantangan 3, persaingan terselubung. Orang pahing memiliki dorongan alamiah untuk unggul. Mereka kompetitif, ingin menjadi yang terbaik. Ketika 2 ambisi besar tinggal di bawah satu atap, hubungan bisa bergeser dari cinta menjadi arena kompetisi. Tanpa sadar, mereka saling membandingkan. Siapa yang lebih sukses? Siapa yang lebih berpengaruh? Siapa yang lebih didengar? Cinta berubah menjadi adu kuasa yang halus. Dan kalau dibiarkan, ini membuat keduanya saling menjauh secara emosional. Para leluhur memberi simbol 2 tombak sama tajam, tak bisa menancap ke tanah yang sama. Namun, ada catatan penting. Jika 2 tombak itu diarahkan ke musuh bersama, maka keduanya akan jadi pasangan tak terkalahkan. Dan disinilah sisi terang kisah ini dimulai. Sisi terang, 3 potensi kekuatan dahsyat. Ketika 2 api menyala untuk tujuan yang sama,
Leluhur Jawa tidak pernah menutup satu bab tanpa membuka bab baru. Mereka tahu, di balik setiap kelemahan, ada kekuatan besar yang menunggu untuk disadari. Begitu pula dengan pasangan Pahing ketemu Pahing. Jika mereka berhasil melewati ujian ego, maka Primbon menyebut hubungan ini bisa menjadi kolaborasi yang sangat sakti. Potensi satu, ikatan batin yang tak terlukiskan. Sama-sama Pahing berarti sama-sama memahami kedalaman jiwa. Mereka tidak butuh banyak kata untuk saling mengerti. Saat satu lelah, yang lain sudah tahu tanpa harus dijelaskan. Saat satu sedang menatap jauh, yang lain tahu sedang berpikir besar. Ikatan seperti ini langka. Ia tidak dibangun dari keromantisan, tapi dari resonansi energi. Dua jiwa yang bergetar pada frekuensi yang sama. Primbon menyebutnya sasmita rasa, bahasa hati yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sehati dan sejiwa. Hubungan seperti ini tidak mudah dimengerti orang luar, tapi sangat dalam bagi mereka yang mengalaminya. Potensi dua, pasangan kekuatan, power couple. Ketika dua api tidak saling membakar, mereka akan menerangi dunia. Inilah makna terdalam dari ramalan Pahing ketemu Pahing. Keduanya ambisius, kreatif, dan pantang menyerah. Jika arah energinya disatukan, mereka bisa menjadi pasangan yang luar biasa, membangun bisnis, menciptakan karya besar, atau menjadi pemimpin yang disegani. Neptu total mereka adalah 18, 9 plus 9. Dalam Primbon, angka 18 melambangkan kekuatan besar yang menuntut pengendalian besar. Kalau dibiarkan, angka ini bisa menimbulkan badai. Namun, bila diarahkan dengan niat baik, ia melahirkan kejayaan. Pasangan ini bisa menjadi inspirasi, panutan, bahkan legenda keluarga yang dikenang turun-temurun. Potensi tiga, kesetiaan yang lahir dari rasa hormat ego tinggi tidak selalu buruk, asal diubah menjadi kekaguman. Orang Pahing sulit menghormati yang lemah, tapi akan menaruh hormat mendalam pada sosok yang kuat. Ketika dua kekuatan sejajar bertemu, muncul rasa saling kagum. Dia tidak tunduk padaku, tapi juga tidak kalah. Dia seimbang. Dari rasa kagum itu lahir kesetiaan yang kokoh. Pasangan Pahing tidak bersandar pada belas kasihan, tapi pada rasa hormat. Mereka bisa berdebat keras di pagi hari, namun saling membela mati-matian di sore hari. Mereka saling menantang untuk tumbuh, bukan untuk saling menjatuhkan. Primbon menggambarkan ini sebagai kesetiaan satria, bukan kesetiaan hamba. Kunci menuju keharmonisan. 3 strategi pusaka yang harus dijaga.
Leluhur Jawa tidak hanya menulis ramalan, tapi juga petunjuk pengobatan spiritual. Bagaimana menyeimbangkan energi agar tidak menimbulkan petaka. Untuk pasangan pahing ketemu pahing, 3 kunci inilah pusaka utama. Kunci 1, ngerti diri, ngluwihi ego. Langkah pertama adalah kesadaran. Keduanya harus mau mengakui, aku ini pahing, panas, ambisius, dan keras kepala. Kesadaran ini bukan kelemahan, tapi pintu pengendalian. Pasangan ini harus belajar ngatur napas ego, bukan memadamkan semangat, tapi menyalurkannya dengan sadar. Buat kesepakatan giliran memimpin. Contoh, suami pegang kendali urusan finansial, istri pegang urusan rumah dan pendidikan. Begitu salah satu mulai naik nada suara, yang lain belajar diam dan mendengar. Sebab, kata Simbah, angin ora bisa ngalah ke geni, nanging bisa nuntun nyalane supaya ora mateni. Kunci 2, ruang aman dan kata sandi dingin. 2 api pasti akan bergesekan. Jadi, bukan bagaimana menghindari pertengkaran, tapi bagaimana mengatur agar api itu tidak membakar segalanya. Buatlah protokol adem, misalnya punya kata sandi khusus seperti wening atau lirih. Begitu kata itu diucapkan, keduanya wajib berhenti bicara, mundur sejenak, dan mengambil waktu untuk mendinginkan hati. 30 menit hening bisa menyelamatkan 30 tahun hubungan. Karena bagi pahing, yang dibutuhkan bukan penghindaran konflik, tapi pengendalian intensitas. Kunci 3, satukan tujuan, arahkan api keluar. Api tidak akan berbahaya jika diarahkan untuk menerangi. Begitu pula hubungan 2 pahing. Kekuatan mereka harus diarahkan keluar, bukan ke dalam. Duduklah bersama dan tanyakan, apa impian besar kita sebagai keluarga? Apa tantangan yang ingin kita taklukkan bersama? Begitu mereka punya musuh bersama, misalnya kemiskinan, hutang, atau cita-cita membangun usaha, energi mereka yang besar akan berubah menjadi tenaga kolaborasi. Mereka akan jadi tim yang tangguh, bukan rival di bawah satu atap. Primbon menyebut keadaan ini sebagai pahing tumemu, geni dadi cahaya. Artinya, ketika 2 api bertemu dalam kesadaran, nyalanya berubah menjadi cahaya penerang. Catatan leluhur dan penyesuaian hari lahir. Primbon selalu menekankan meskipun sama-sama pahing, tidak semua pasangan pahing memiliki pola yang sama. Hari kelahirannya ikut mempengaruhi karakter. Senin pahing dikenal lebih tenang dan rasional. Rabu pahing memiliki kecerdasan spiritual tinggi. Jumat pahing lebih sosial dan berwibawa. Sabtu pahing sangat ambisius, berjiwa pemimpin. Minggu pahing keras tapi penuh kasih
pada keluarga. Jadi, pertemuan Senin Pahing dengan Sabtu Pahing tentu berbeda dari Kamis Pahing dengan Rabu Pahing. Hitungan total neptu dan karakter harinya perlu disesuaikan untuk membaca kecocokan lebih rinci. Namun satu hal yang pasti, Pahing ketemu Pahing bukan suatu hukuman. Ia adalah ujian besar yang bisa melahirkan kekuatan besar. Penutup, pesan akhir dari Primbon kuno. Dalam naskah Primbon Betal Jemur ada makna, tertulis kalimat yang sering diabaikan. Wong urip ora katentuan soko dino lair, nanging soko coro nglakoni urip. Artinya, nasib manusia tidak ditentukan oleh hari lahirnya, melainkan oleh cara ia menjalani hidupnya. Jadi, jangan terburu-buru menolak jodoh hanya karena sama-sama pahing. Gunakan pengetahuan Primbon bukan untuk menakuti, tapi untuk memahami diri dan pasangan. Karena sejatinya, weton bukan belenggu, melainkan cermin. Cermin yang menunjukkan bagian diri yang perlu disadari, ditata, dan diseimbangkan. Pernikahan Pahing ketemu Pahing memang berat, tapi berat bukan berarti mustahil. Dengan kesadaran, komunikasi, dan doa, dua api ini bisa menjadi pelita yang menerangi keturunan mereka kelak. Doa dan ajakan Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga Anda yang lahir di bawah naungan Pahing selalu mampu menjaga nyala api dalam diri agar tidak membakar, tapi menerangi jalan hidup Anda dan pasangan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ramalan ini cocok dengan pengalaman pribadi Anda atau orang terdekat Anda yang sama-sama Pahing? Tulis pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik suka, bagikan, dan langganan. Karena semakin banyak yang mengenal kembali warisan kebijaksanaan leluhur Jawa ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari Ki Londo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.